Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Ramadhani dari kelas 10C nomor presensi 9. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau ngasih tahu ke teman-teman semua apa itu pergaulan bebas dan apa itu zina. Pergaulan bebas merupakan perilaku yang menyimpang yang ditinjau baik dari norma agama, hukum, adat istiadat maupun keseharian. Nah, di dalam agama kita, agama Islam, di dalam pergaulan bebas salah satunya ada zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntutan agama Islam. Hukum perbuatan zina juga tertulis dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Hukuman bagi para pelaku zina terbagi menjadi dua macam tergantung pada keadaan atau status pelakunya. Yang pertama ada hukuman zina muhson dan yang kedua zina ghairu muhson. Zina muhson merupakan zina yang pelakunya sama-sama sudah menikah. Hukuman bagi para pelaku zina muhson yang pertama adalah didera atau dicambuk sebanyak 100 kali dan hukuman rajam yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Nah yang kedua zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Nah di dalam zina ghairu muhson ini sendiri hukumannya juga terbagi dua. Yang pertama, apabila pelaku zina ghairu muhson adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua, apabila pelaku zina ghairu muhson adalah janda dan duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan dihukum rajam hingga meninggal dunia. Serem banget ya. Nah, namun hukum di Indonesia dan tepatnya dalam pasal 284 KUHP juga mengatur bahwa pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. Sedangkan di dalam Islam sendiri, hukuman bagi para pelaku zina ini tadi juga baru bisa diterapkan ketika memenuhi beberapa unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria. Yang pertama, perzinahan ini dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah dan disengaja. Nah yang kedua, pelakunya adalah mukallaf. Dan yang ketiga, dilakukan secara sadar tanpa paksaan. Nah selanjutnya juga harus ada bukti-bukti telah terjadi perzinahan tersebut. Yang pertama, adanya saksi. Yang kedua, adanya pengakuan. Dan yang ketiga, adanya qarinah atau indikasi. Pada poin selanjutnya kita juga akan membahas beberapa contoh-contoh perilaku mendekati zina. Pertama itu ada menjalani pergaulan bebas. Yang kedua, mendatangi tempat-tempat yang mengundang nafsu syahwat. Yang ketiga, berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. Yang keenam adalah mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat. Nah, jika kita melakukan perbuatan zina, pastinya kita juga akan menerima dampak-dampaknya. Dampak perbuatan zina tadi nggak hanya kita rasakan di dunia, tapi juga kita rasakan di akhirat. Nah, yang pertama ada dampak yang harus kita tanggung di dunia. Yang pertama itu adalah menghilangkan kewibawaan kita. Yang kedua, menyebabkan kefakiran. Dan yang ketiga adalah memperpendek umur. Jadi jangan dekat-dekat ya sama zina. Selanjutnya, dampak yang kita tanggung di akhirat yang pertama adalah mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan hisab yang buruk. Dan yang ketiga, mendapatkan siksa yang pedih di neraka. Ketika kita melakukan semua hal pasti ada akibatnya. Nah, akibat dari perbuatan zina sendiri yang pertama adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat di sekitar. Dan yang ketiga, garis keturunan atau nasab itu menjadi tidak jelas. Yang keempat, anak hasil perbuatan zina tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya. Yang kelima, anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Yang keenam atau yang terakhir, apabila anak dari hasil zina tersebut berjenis kelamin perempuan, maka akan mendatangkan persoalan perwalian pada saat pernikahannya. Setelah teman-teman tahu tentang itu pergaulan bebas dan zina serta dampak-dampak dan akibat apa aja yang harus kita tanggung baik di dunia maupun di akhirat, teman-teman harus jaga diri, jaga pergaulan dan jaga masa depan. Karena masa depan yang cerah dimulai dari pilihan yang benar hari ini. Teman-teman harus stay strong, stay positif,
best